dan mengingat apa yang sudah terjadi sebenarnya, yaitu di tanggal 16, 17, 18, 19. Baik teman-teman, bagaimana kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu baik dan juga sehat. Selamat datang di akhir pekan ini. Alhamdulillah videoku atau YouTubeku bisa upload video lagi. Kemarin-kemarin agak gangguan ya, mungkin kena yaitu re-upload ulang. Ada peringatan dari YouTube dan memang banyak sekali re-upload ulang dan videoku banyak yang dihapus teman-teman. Hampir 550 video seperti itu. Hilang itu rekaman Pak Yose pun yang sudah aku upload hilang, akan tetapi ada aslinya di laptopku. Semua rekaman-rekaman itu ya ada lah ya teman-teman. Oke, baik teman-teman. Di sini aku melihat di sebuah pemberitaan dan mungkin teman-teman juga sudah menyimak dari tahun 2021 sampai 2023 kasus ini begitu banyak sekali lika-liku, banyak sekali sandiwara. Betulkah banyak sandiwara? Silahkan teman-teman berkomentar apapun itu penilaian terhadap kasus ini, terutama mungkin ke para saksi yang dulu yang sekarang sudah menjadi tersangka. Apakah kasus ini akan terbongkar jika Ramdhanu dari pihak keluarga tidak menyerahkan diri, mengakui kesalahannya, mengakui perbuatannya? Apakah kasus ini akan terungkap di tahun ini? Silahkan penilaian teman-teman bisa dianalisis. Karena apa? Saya melihat sebuah komentar ini lumayan tajam sekali bahwa kasus Subang ini adanya konspirasi. Keluarga besar menutup kasus ini sehingga pihak kepolisian disulitkan dalam mencari data dan juga alat bukti atau barang bukti dalam kasus ini. Benarkah seperti itu? Ini komentar publik sangat tajam sekali dan sudah geram ingin sekali kasus ini selesai. Oke, apakah ada kepentingan dalam kasus ini orang-orang yang menutupi teman-teman? Berkas perkara kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat ini sudah dilimpahkan oleh Polda Jabar ke Kejaksaan Tinggi. Ini kabar gembira buat kita semuanya. Semoga tidak ada yang kurang, sudah P21. Oke, hal itu diungkapkan oleh Kombes Pol Surawan, yaitu Dirkrimum atau Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar saat dihubungi melalui telepon oleh para awak media pada tanggal 2 Desember 2023. Ini menarik dan kabar gembira buat kita warga masyarakat yang selalu mengikuti dari tahun 2021. Menurutnya berkas perkara itu sudah dilimpahkan semua ke Jaksa Penuntut Umum atau JPU 3 hari lalu. Alhamdulillah ya. Semoga saja pihak kejaksaan dan juga Polda Jabar diberikan kemudahan dalam mengungkap semuanya kasus ini dan nanti di sidang atau di pengadilan di sana tidak ada lagi sandiwara dan kebohongan. Karena di pengadilan itu adalah inti dari sebuah masalah atau biji dari sebuah masalah. Tidak ada kebohongan, tidak ada sandiwara di sana. Akan dibongkar semuanya teman-teman. Apalagi sekarang Ramdhanu sudah menjadi justice kolaborator atau saksi atau tersangka yang akan membongkar kasus ini bekerja sama dengan pihak kepolisian. Luar biasa, semoga Ramdhanu juga diberikan kelancaran dan mengingat apa yang sudah terjadi sebenarnya, yaitu di tanggal 16, 17, 18, 19 di bulan Agustus 2021 lalu. Mengingat-ingat kembali dan ingat selalu apa kegiatan sebelum pembunuhan, apa yang direncanakan sebelum pembunuhan, dan apa yang dilakukan ketika di malam pembunuhan itu oleh siapa saja yang sebenar-benarnya nanti akan dibongkar Ramdhanu semuanya teman-teman. Semoga Ramdhanu ingat apa yang mereka lakukan atau juga yang dia lakukan atau juga siapa yang menyuruh dia yang sebenar-benarnya seperti itu. Baik, dikatakan oleh Kombes Pol Surawan, keempat berkas perkara itu terpisah masing-masing untuk Yosep, Ramdhanu alias Danu, Ibu Mimin, istri kedua Yosep, serta berkas perkara Arigi dan Abi yang disatukan, seperti itu. Nah, ini kan muncul ya, nama-nama tersangka muncul sesudah Ramdhanu menyerahkan diri. Apakah menurut teman-teman, jika Ramdhanu dari pihak keluarga tidak menyerahkan diri,
kasus ini akan terbongkar? Apakah Ramdhanu sudah membongkar semuanya? Silahkan teman-teman berkomentar. Karena di sini ada dua versi dari publik yang aku simak. Kita sama-sama untuk mengikuti kasus ini. Pertama, 100% ada yang belum percaya. Yang kedua, ada yang sudah percaya 100% dan bersyukur Ramdhanu menjadi justice kolaborator, diterima LPSK. Oke, teman-teman, di sini Ramdhanu menurut keterangan Kombes Pol Surawan, satu berkas untuk Yosep, satu berkas untuk Ramdhanu, satu berkas untuk Mimin, dan satu berkas untuk Abi dan Arigi. Luar biasa. Saat ini pihak kepolisian Polda Jabar yaitu tengah menunggu hasil kajian dari Kejaksaan Tinggi apakah sudah dinyatakan lengkap P21 atau belum. Menarik luar biasa, nanti kita simak sidang kasus pembunuhan di Subang ini. Apakah seorang JC ini akan membongkar semuanya, akan menyebutkan nama yang lainnya? Karena yang aku simak analisa dari teman-teman dan juga para YouTuber, ada lagi nih tersangka utama, katanya seperti itu. Itu analisa dan dugaannya. Siapa ya kira-kira? Oke, saat ini Polda Jabar tengah menunggu, kita tunggu saja nanti, yaitu dari pihak Kejati apakah sudah P21 seperti itu. Sebelumnya Polda Jabar waktu itu sudah melakukan rekonstruksi kasus pembunuhan di Subang ini. Kita sudah melihat dan ternyata ketika melihat rekonstruksi di sana juga pasti ada sebuah kejanggalan. Lalu adanya kode seperti ini dari Pak Yosep Hidayah, adanya kode seperti ini dari Pak Yosep Hidayah, adanya kode seperti ini. Apakah teman-teman memahami waktu di pecel lele tersebut? Itu bisa jadi artinya Pak Yosep Hidayah menolak atas apa yang dituduhkan oleh Ramdhanu. Menolak semuanya. Kenapa bisa menolak? Tapi kenapa kok ikut rekonstruksi? Saya melihat keterangan Rohman Hidayat, yaitu kuasa hukum dari Yosep dan keluarga Ibu Mimin, mengatakan bahwa Pak Yosep ini yakin tidak bersalah dalam kasus Subang ini dan menolak atas apa yang dituduhkan Ramdhanu, dan mengikuti rekonstruksi itu ingin mengetahui apa sebenarnya yang dilakukan Ramdhanu. Wow, luar biasa teman-teman. Harusnya menolak dong, menolak harusnya. Keterangan dari Ahid Sahroni, kuasa hukum dari Ramdhanu juga, tim ATS Law Firm mengatakan harusnya Pak Yosep itu menolak. Dan itu sudah ada dalam undang-undangnya, mengatakan seperti itu. Iya dong, masa harus ikut rekonstruksi kalau benar-benar bersih, tidak melakukan apapun, tidak tahu sama sekali, kan begini, ya kan? Menolak. Dan Ibu Mimin, Arigi, dan Abi juga menolak atas apa yang dituduhkan Ramdhanu. Tapi pihak kepolisian tidak semata-mata menetapkan tersangka ini kalau tidak adanya bukti. Kita serahkan ke pihak kepolisian, nanti kita lihat di sidang. Semoga Ramdhanu membongkar semuanya. Sebenar-benarnya kejadian dari tanggal-tanggal sebelum pembunuhan apa sih yang direncanakan mereka-mereka ini. Karena ini ternyata pihak keluarga besar ya yang melakukannya kalau menurut keterangan Ramdhanu. Tapi wajarlah ada yang menganalisa, ada juga yang pelaku dari luar, suruhan sang dalang, seperti itu. Ketika kita melihat rekonstruksi, ada yang menganalisa bahwa adanya banyak kejanggalan. Mendengar dari keterangan Rohman Hidayat kemarin bahwa Pak Yosep ingin mengetahui saja apa yang dilakukan Dhanu. Ngapain ikut rekonstruksi ya? Dalam rekonstruksi kasus pembunuhan di Subang, Jawa Barat itu terungkap bagaimana cara Pak Yosep menghabisi nyawa istri dan anak gadisnya. Sadis ini kalau benar-benar Pak Yosep yang melakukannya. Ya kan, atas apa yang dituduhkan Ramdhanu ini? Apakah ada pelaku lain selain yang disebutkan Ramdhanu, Yosep, Mimin, Arigi, dan juga Abi? Teman-teman bisa menganalisa sendiri dari gambaran-gambaran media, jejak digital yang sudah beredar di publik. Ada lagi nggak kira-kira pelakunya nih? Nah, ketika Yosep mengeksekusi istri dan putrinya itu menggunakan stik golok dan juga sebilah golok yang Pak Yosep itu menyuruh Dhanu untuk mengambilkan sebilah golok. Memang perjalanan kasus Subang ini sudah menjadi perhatian masyarakat Indonesia, sudah menyita perhatian masyarakat Indonesia teman-teman ya. Tak hanya di Subang saja, bahkan masyarakat yang di luar negeri, yang bekerja di luar negeri, baik di Hong Kong, Singapura,
atau di Jeddah, di Arab Saudi, yang aku simak dari berbagai komentarnya, entah itu benar dan tidak, intinya masyarakat mengikuti kasus Subang ini. Sepiral ini kasus Subang, teman-teman. Semoga cepat selesai ya, teman-teman. Jadi saking hebohnya kasus pembunuhan di Subang ini, yaitu dikenal dengan istilah kasus Subang. Luar biasa. Subang lagi ya, disebutkan di berbagai media. Waduh, teman-teman. Jadi nama daerah ini kan kabupaten Subang itu ya. Nama daerah, nama kabupaten jadi jelek di mata masyarakat karena saking lamanya kasus ini, dan juga banyak kasus-kasus yang belum terungkap, masih misteri, teman-teman. Oke, teman-teman, mungkin itu saja yang bisa aku sampaikan. Intinya semangat terus dan doakan YouTube saya normal kembali. Saya ingin sekali memberitakan kasus Subang sampai selesai ini. Ya, intinya saya bisa mengupload, teman-teman. Itu saja, bisa mengupload video, mengabarkan kepada teman-teman berita kasus Subang ini sampai selesai, teman-teman. Oke, teman-teman, salam sehat untuk semuanya di akhir pekan ini, dan bye-bye.